Nah, lihat teman-teman, putaran pada kipas angin tumpu ini di sini sudah berputar sangat bagus, kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Masis Pria. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips servis tutorial cara mengatasi kipas angin berputar lemah, pelan, tidak bertenaga. Bisa teman-teman perhatikan kipas angin ini kipas angin diri ya teman-teman. Di sini mereknya kipas angin ini kipas angin tumpu. Problemnya kipas angin ini ketika dicolokkan pada steker kipas angin diri tumpu ini, putaran pada daun kipas atau baling-baling kipas angin tumpu ini di sini berputar lemah, pelan, tidak bertenaga. Sedangkan ketika saya putar dengan tangan, daun kipas ini lancar ya teman-teman. Dan di sini langkah pertama saya akan mencolokkan steker kipas angin tumpu ini. Di sini bisa teman-teman perhatikan steker colokan kipas angin tumpu ini. Di sini saya sudah colokin. Kemudian speed saklar pada kipas angin tumpu ini di sini saya akan tekan ya teman-teman di speed 1. Nah, lihat teman-teman, putaran pada daun kipas angin tumpu ini dia di sini berputar lemah, pelan ya teman-teman, agak berat. Sedangkan ketika sebelum dicolokin steker kipas angin ini di sini daun kipasnya lancar ya teman-teman. Dan di sini saya akan pindahkan ke speed 2 ya teman-teman. Di sini speed 2-nya pun masih lemah dan di sini saya akan pindahkan ke speed 3. Nah, daun kipas angin tumpu di sini dia mau berputar ya teman-teman. Namun putaran pada daun kipas angin ini dia berputar pelan, lambat, tidak bertenaga. Dan untuk kasus seperti ini, jika dibiarkan terus lama-lama, daun kipas angin ini di sini nanti akan berhenti ya teman-teman. Oke teman-teman, nanti cara untuk mengatasi kipas angin tumpu berputar lemah, pelan, tidak bertenaga, teman-teman bisa simak videonya sampai selesai. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir di channel YouTube saya. Jangan lupa untuk like, kasih komentar, share, dan juga subscribe. Ya teman-teman, langkah pertama di sini steker colokan kipas angin tumpu ini di sini saya akan cabut saja. Kemudian knob pelindung daun kipas ini di sini saya akan putar mengikuti arah jarum jam dan daun kipas ini kita akan tarik ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman perhatikan as rotor pada dinamo kipas angin ini di sini lancar ya teman-teman, tidak macet. Namun ketika dicolokin ke listrik, dinamo kipas angin ini dia berputar pelan, lambat, tidak bertenaga. Sini kita putar buka saja melawan arah jarum jam, tutup pelindung teralis dinamo kipas angin ini. Dan di sini ada 4 baut ya teman-teman, yang mana di sini saya akan buka terlebih dahulu tutup pelindung rumah dinamo kipas angin ini. Baut-bautnya di sini saya akan lepas saja. Nah, ini udah terlepas ya teman-teman. Di sini tutup knob swing dinamo kipas angin ini kita lepas juga. Dan untuk membuka rumah dinamo kipas angin ini teman-teman bisa menggunakan obeng min untuk mencungkil bagian ini ya teman-teman, atau bisa dengan gunting. Cara kita cungkil seperti ini bagiannya. Nah, ini sudah terlepas ya teman-teman. Di sini hal mudah teman-teman untuk mengatasi dinamo kipas angin pada kipas angin tumpu atau kipas angin merek apapun. Jika perputarannya lemah, pelan, tidak bertenaga, yang harus teman-teman lakukan pertama, pastikan pada as rotor dinamo kipas angin di sini dia tidak macet ya teman-teman. Alias di sini kipas di as rotornya dia lancar, tidak macet. Di sini masih lancar ya teman-teman, as rotor ini di sini masih lancar. Dan di sini saya tidak membongkar bagian dinamo kipas angin tumpu ini karena di sini saya lihat dinamo kipas angin tumpu ini di sini as rotornya masih bagus dan pada bagian bosing
pun di sini masih bagus ya teman-teman, dia tidak oblak atau tidak gugus. Dan hal yang paling simple atau paling mudah, jika teman-teman mempunyai alat multitester atau apometer, teman-teman bisa mengukur terlebih dahulu kapasitas pada kapasitor bawaan dinamo kipas angin ini ya teman. Namun jika apabila teman-teman tidak memiliki alat apometer ataupun multitester untuk mengetahui nilai kapasitor bawaan kipas angin, teman-teman bisa menggantinya kapasitor sesuai dengan kapasitas dinamo kipas anginnya ya teman, atau menambahkan kapasitor yang ada di sini sehingga putaran pada dinamo kipas angin ini kembali berputar dengan kencang dan bagus. Dan di sini saya tidak mengganti kapasitor bawaan dinamo kipas angin ini, namun saya akan menambahkan nilai kapasitor pada dinamo kipas angin ini teman-teman, karena bisa kemungkinan nilai kapasitor pada dinamo kipas angin ini yang 1,5 mikrofarad ini bisa nilainya berkurang atau rendah. Dan untuk mengatasinya di sini saya akan mencoba dengan menggunakan kapasitor yang bekas ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa menggunakan kapasitor bekas ataupun membelinya kapasitor yang baru di toko ya teman-teman. Untuk harga kapasitor dinamo kipas angin ini bervariasi kisaran 15.000 atau 20.000. Dan di sini caranya nanti saya akan menyambung atau menambahkan di jalur kapasitor ini teman. Caranya sini saya akan buka terlebih dahulu bautnya. Sini saya buka saja bautnya terlebih dahulu. Nah, ini jalur kapasitor dinamo kipas angin ini ya teman. Di sini kabelnya teman-teman bisa membakarnya seperti ini dengan korek, dibakar aja ya teman-teman agar lebih mudah. Setelah dibakar kita cubit seperti ini, sebelahnya lagi kita bakar. Nah, di sini teman-teman untuk menyambungnya bebas ya teman-teman, bisa bolak-balik sebelah sini atau sebelah sini. Ini karena jalurnya AC, jadinya di sini aman ya teman-teman. Sini bisa teman-teman perhatikan untuk jalur kelistrikannya AC, jadi teman-teman membaliknya di jalur mana aja tidak masalah. Dan di sini saya akan pasang ya teman-teman. Di sini saya akan pasang saja, saya akan gabungkan pada jalur kapasitor bawaan dinamo kipas angin ini. Nah, seperti ini. Sebelum di sini saya akan colokin, di sini saya akan solatip terlebih dahulu ya teman-teman, agar lebih aman tidak terkena bodi rumah dinamo kipas angin ini. Di sini saya akan solatip terlebih dahulu untuk melindungi kabel yang terbuka atau telanjang. Saya solatip saja. Dan untuk teman-teman bisa melakukannya seperti ini, ataupun jika teman-teman memiliki alat sordel itu lebih bagus ya teman-teman, di sordel dengan timah pada jalur kapasitor yang disambung atau digabungkan seperti ini. Namun jika teman-teman tidak memiliki sordel timah, teman-teman bisa menutupi, melindungi jalur yang digabung cara seperti ini. Dan di sini sebelum saya akan pasang kembali rangkaian bodi kipas angin ini, di sini saya akan mengatesnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya akan pasangkan daun kipas pada kipas angin tumpu ini. Di sini kita akan coba terlebih dahulu putaran pada dinamo kipas angin ini, apakah ada perubahan setelah kapasitornya kita tambahkan. Ini teman-teman bisa perhatikan. Sini colokan steker kipas angin, dan di sini saya akan colokin steker kipas angin tumpu diri ini ya teman-teman. Di sini
speed saklar pada kipas angin tumpu ini. Di sini saya akan tekan di speed 1. Teman-teman bisa perhatikan putaran pada daun kipas angin tumpu ini. Di sini saya putar ya teman-teman. Nah, lihat teman-teman, putaran pada kipas angin tumpu di sini sudah berputar sangat bagus ya teman-teman. Putaran pada kipas angin tumpu ini di sini sudah berputar sangat bagus, kencang, dan perlu teman-teman perhatikan apabila setelah teman-teman menambahkan kapasitor pada dinamo kipas angin, hal ini berhasil, maka sudah dipastikan pada kapasitor dinamo kipas angin ini sudah lemah. Namun apabila teman-teman mengganti atau menambahkan nilai kapasitor pada dinamo kipas angin yang mana berputar pelan, lemah, atau tidak bertenaga belum berhasil, yang harus teman-teman lakukan yaitu teman-teman membongkar bagian dinamo kipas angin ini ya teman-teman. Pastikan pada as rotor di sana lancar, tidak karat, tidak kotor, dan bagian bosingnya pun masih bagus, tidak oblak atau tidak karat ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah tips servis tutorial cara memperbaiki dan mengatasi putaran kipas angin berputar pelan, lemah, tidak bertenaga. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.